ketuhanan Allah, merampas uluhiyatullah. Ketuhanan Allah dirampas oleh manusia. Sebagian manusia ingin menjadikan dirinya Tuhan yang bisa menentukan dunia ini, dan mereka itu bersatu padu. Itulah ya ibadallah karakter kehidupan umat manusia. Al-mustama'ul jahili, masyarakat jahiliyah tidak akan sendirian ya ibadallah. Mereka bergerak dengan gerakan yang sama ya ibadallah. Tidak dibatasi oleh tanah dan air, tidak dibatasi oleh suku dan bahasa. Mereka bergerak dengan gerakan yang sama cepat. Apalagi ada fursah, ada kesempatan untuk bisa memimpin dunia, mereka bersegera bergabung untuk menghadang ajaran Islam. Inilah yang kita sebut bahwa pertarungan antara hak dan batil adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua ya ibadallah, pertarungan antara hak dan batil mustamirratun ila qiyamis sa'ah wa mawjudatun fi kulli zaman wa makan. Pertarungan antara hak dan batil tidak dibatasi oleh 5 tahunan atau tahun-tahun tertentu, tapi pertarungan antara hak dan batil adalah berlaku selama-lamanya sampai tibanya hari kiamat. Terjadi di mana-mana, tidak hanya dalam satu negeri, tapi terjadi di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala. Mereka bergerak sama. Mereka tidak mungkin diam ya ibadallah ketika kaum muslimin bersatu padu. Oleh karena itu, kaum muslimin tidak boleh menjadi penonton, tidak boleh menjadi mutafarrijin ya ibadallah. Kaum muslimin apapun profesinya, apapun latar belakang organisasinya, jamaahnya, mereka harus bersatu padu ya ibadallah. Kaum muslimin tidak boleh diam membiarkan saudaranya berjuang sendiri. Kaum muslimin tidak boleh mendolimi saudaranya. Kaum muslimin ya ibadallah tidak boleh membiarkan saudaranya dizalimi, disakiti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat dalam hadis sahih, bahkan muttafaq alaih, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al-muslimu akhul muslimi la yaklimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, tidak boleh mendolimi dan tidak memboleh saudaranya diserahkan kepada musuh-musuh Islam ya ibadallah. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman hafizakumullah, dalam memperjuangkan kebenaran labudda min sihhatil ghayah. Orientasinya harus benar ya ibadallah. Orientasinya harus benar-benar di jalan Allah. Karena hanya orang-orang yang orientasi di jalan Allah yang dimenangkan oleh Allah, baik menang di dunia atau menang di akhirat. Yang berjuang di jalan Allah lah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan yang jelas antara pertarungan ya, umat Islam melawan orang-orang yang membela kebatilannya. Orang-orang yang membela kebatilannya, kekufurannya, mereka juga berperang, tapi berperangnya bukan di jalan Allah, di jalan taghut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfihani mengatakan, taghut maknanya adalah dari kata tagha bertemu dengan kata tagha, sehingga taghut adalah ibarah an kulli mu'tadin wa ma'budin dunallah. Jadi setiap sesuatu atau manusia yang melampaui batas-batas ajaran Allah, yang disembah selain Allah, itu adalah taghut. Sebagian ulama mengatakan adalah kullu mu'tadin fil maksiyah, setiap orang yang sudah kelewatan batas dalam perbuatan maksiat, yang memalingkan umat manusia dari kebaikan, itulah taghut. Oleh karena itu ulama tafsir menafsirkan taghut dengan makna sahir, tukang sihir, kahin, dukun, penguasa yang zalim dan yang lain-lainnya
itu hanyalah perbedaan tanawu, perbedaan yang bersifat variatif dan semuanya benar. Karena bermuara kepada pemahaman, yaitu tagut setiap sesuatu yang melampaui batas ajaran Allah. Ya ibadallah, itulah orang-orang kafir, orang-orang yang batil. Tetapi kaum muslimin ya ibadallah, dalam perjuangannya hanyalah fi sabilillah. Fi sabilillah inilah yang menjadikan umat Islam bersatu padu. Tapi sebagian kaum muslimin, seandainya ada la samahallah, semoga Allah tidak berkenan, ketika seorang muslim orientasinya adalah semata-mata dunia, orientasinya adalah kursi, orientasinya adalah kekuasaan, maka itu sulit disatukan ya ibadallah. Karena persatuan yang dilandasi oleh kepentingan itu tidak abadi, tetapi hanyalah persatuan yang atas dasar iman, dasar ridha Allah. Itulah yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nafikan tidak bisa menyatukan hati umatnya walaupun seluruh yang ada di muka bumi itu diinfakkan untuk menyenangkan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 63, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم." Allah yang menyatukan mereka. Seandainya engkau Muhammad infakkan apa yang ada di muka bumi seluruhnya, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka, tapi Allah yang menyatukan ya ibadallah. Ulama tafsir mengatakan ma adalah ashmalul mausulat, isim mausul yang paling universal. Seluruh apa saja di muka bumi ini kita infakkan, kita belanjakan untuk menyatukan umat Islam, kamu tidak sanggup. Oleh karena itu ta'liful qulub adalah qadhiyatun rabbaniyah. Menyatukan hati umat Islam adalah sebuah diskursus ketuhanan. Tidak mungkin kita menyatukan umat Islam kalau kita jauh dari Allah. Makanya kita harus membangun husnul silah billah. Hubungan kita dengan Allah ya ikhwatal iman harus dekat agar kita diberikan kemenangan oleh Allah. Terakhir ya ibadallah, di antara sunnatullah dalam pertarungan antara hak dan batil yang harus kita fahami, bahwa an-nasru anwa mukhtalifah. Kemenangan itu banyak bentuknya. Di antara kemenangan yang disenangi oleh umat manusia adalah an-nasrul zahir. Kemenangan yang zahir yang bisa dilihat. Menang dalam perang, menang mendapatkan suara, menang mendapatkan jabatan, menang mendapatkan dukungan. Itu adalah an-nasrul zahir. Kemenangan yang memang disenangi oleh manusia tidak bisa kita pungkiri. Tetapi kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah ya ibadallah, kemenangan itu bukan satu-satunya. Di antara kemenangan adalah ittiba'ul manhaj, mengikuti manhaj, mengikuti manhajillah. Al-manhaju wal minhaju maknahu at-tariqul wadih, jalan yang jelas. Karena di antara karakteristik ajaran Allah adalah jelas. Siapapun di dunia ini yang komitmen dengan ajaran Allah, dia itu menang ya ibadallah. Walaupun dunia mengatakan kalah, walaupun seluruh media mengatakan kalah, tetapi kalau kaum muslimin komitmen dengan kebenaran ya ibadallah, meskipun pendukungnya sedikit, mereka adalah menang. Oleh karena ya ibadallah, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Nuh alaihissalam itu gagal atau kalah, padahal pendukungnya cuma sedikit. Kalau istilah kita mungkin istri dan anaknya tidak memilih beliau, tapi Allah tidak mengatakan kalah ya ibadallah, karena Nuh alaihissalam tetap komitmen dengan ajaran Islam meskipun dukungannya sedikit. Yang ketiga ya ibadallah, di antara makna kemenangan adalah intisyarud dakwah, menyebarnya dakwah. Ketika dakwah Islamiyah ada di mana-mana, ketika mimbar-mimbar dakwah ada di masjid, ada di musola, ada di kampus, ada di gedung parlemen, ada di gedung pemerintahan, di tempat-tempat yang lainnya, itu juga sebuah kemenangan. Meskipun faktanya dia diusir. Ini bisa kita lihat dari kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Makkah, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa Nabi dimenangkan oleh Allah